Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online di kesempatan kali ini pada mata kuliah Asuhan Keperawatan Anestesiologi pada pembedahan umum. Hari ini kita masuk untuk skill lab, tapi karena perkuliahan online dan tidak memungkinkan untuk face to face atau pertemuan di lab atau di laboratorium, maka kita masuk untuk perkuliahan online dan nanti akan ada tugas, yaitu silahkan tugasnya merangkum prosedur perawatan WSD. Karena di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perawatan water shield drainase. Nah, nanti saya akan berikan link video, beberapa video yang nanti silahkan ditonton untuk video bagaimana merawat pasien yang terpasang water shield drainase atau WSD. Nah, nanti saya kasihkan linknya ya di Skalsa. Oke, kita mulai saja. Saya beri sedikit penjelasan tentang water shield drainase. Nah, water shield drainase ini biasanya dipasang pada pasien yang mengalami gangguan di paru-paru, adanya cairan pleura di paru-paru yang berlebih. Sehingga biasanya harus dikeluarkan, maka dipasang selang untuk mengeluarkan cairan tersebut. Nah, biasanya untuk pemasangan water shield drainase memang melalui tindakan operasi. Nah, kita mulai untuk water shield drainase ini biasanya pada tadi seperti trauma torak atau misalkan pasien yang mengalami efusi pleura. Nah, WSD ini diagnostiknya ini untuk menentukan perdarahan dari pembuluh darah besar atau kecil sehingga dapat ditentukan perlu operasi torakotomi atau tidak. Ya, sebelum penderita jatuh dalam shock. Nah, atau tadi pada kasus efusi pleura. Kemudian untuk terapinya yaitu mengeluarkan darah atau udara yang terkumpul di rongga pleura. Nah, mengembalikan tekanan rongga pleura sehingga mekanisme untuk bernafas ini dapat kembali seperti semula. Nah, untuk water shield drainase ini pencegahannya memang untuk mengeluarkan udara atau darah yang masuk ke rongga pleura sehingga mekanisme untuk pernafasannya tetap baik ya. Ini adalah untuk prevensinya. Nah, untuk perawatan ya ini yang pertama WSD ini kenapa harus dilakukan perawatan WSD? Yang pertama adalah untuk mencegah infeksi ya, terutama di bagian masuknya selang. Nah, ini untuk mendeteksi di bagian di mana masuknya selang dan mengganti beban ya 2 hari sekali misalnya seperti itu. Dan perlu diperhatikan agar kain kasa yang menutup ya bagian masuknya selang dan tub tidak boleh dikotori waktu membersihkan tubuh pasien. Kemudian yang berikutnya adalah selain untuk mencegah infeksi adalah untuk mengurangi rasa sakit di bagian masuknya selang. Nah, untuk rasa sakit yang hebat ini akan diberikan obat-obat pengurang rasa nyeri ya, obat-obat analgesik. Nah, untuk perawatannya yang harus diperhatikan adalah terkait dengan penetapan selang ya, diatur senyaman mungkin ya, sehingga selang yang dimasukkan tidak terganggu oleh bergeraknya pasien. Nah, jadi sehingga sakit di bagian masuknya selang dapat dikurangi. Kemudian selain itu juga untuk dengan cara pergantian posisi badan. Ini juga harus diusahakan agar pasien dapat merasakan enak dengan memasang bantal kecil di belakang.
Nah, kemudian yang berikutnya untuk mendorong berkembangnya paru-paru. Ya, kemudian, nah di situ termasuk eh, latihan nafas dalam, ya bentuk efektif yang efisien dan lain sebagainya. Ya. Oke, langsung saja untuk apa namanya untuk beberapa link video yang bisa dilihat. Nah, ini adalah beberapa link ya video atau beberapa video yang saya ambil dari YouTube untuk perawatan apa namanya untuk perawatan WSD. Nah, ini satu. Nanti saya kasih linknya di Scalsa ya. Kemudian yang satunya lagi, hmm, nah ini ya, ini juga bisa ya. Silahkan nanti bisa dilihat. Atau ada lagi, nah ini ya, ini nanti mungkin dua yang tadi pertama sama yang ini. Ya nanti saya kasih linknya. Oke, itu saja ya untuk silakan bisa dilihat link videonya. Dan sebenarnya memang di laboratorium di kampus juga tidak ada WSD sehingga memang eh, mungkin juga tidak efektif sehingga lihat video saja. Saya kira itu saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.